Hai semuanya, selamat datang di Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kita akan melihat instrumen yang dimiliki Laboratorium Geografi Fisik yang digunakan untuk analisis tanah, khususnya untuk analisis tanah di lapangan. Selamat mengikuti. Oke, ini adalah alat untuk mengayak tanah, ayakan tanah ya sebutannya. Ini digunakan ketika kita ingin mengetahui tekstur tanah secara kuantitatif. Kalau secara kualitatif kan kita menggunakan sentuhan jari tangan. Nah, ketika kita ingin mengetahui secara kuantitatif, kita menggunakan ayakan ini. Caranya, sampel tanah yang sudah dikeringkan dulu dengan oven, atau yang terbaik adalah dikeringkan biasa saja, didiamkan sampai kering, kemudian nanti diayak. Ini adalah ayakan, masing-masing ini mempunyai diameter yang berbeda lubangnya. Nah, kita lihat aja dulu, ini tutupnya, kemudian ini yang paling atas, diameternya yang paling besar, ukuran lubangnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana menggunakan ini, tapi kita lihat dulu, kita bandingkan dulu di masing-masing ini bagian. Ini makin ke bawah semakin rapat, sehingga tanah yang masih bisa lolos dari saringan yang bagian bawah itu adalah tanah yang paling halus. Ini saya buka sampling saja seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan ini, nanti dari yang paling atas akan masuk ke lubang-lubang yang di bawahnya itu. Jadi yang paling kasar tentu saja akan ketinggalan di paling atas ini kan. Makin ke bawah akan semakin halus. Nah, berapa diameternya ini? Di tutupnya ini sudah ada keterangan sebetulnya. Diameternya ini ada rumusnya itu. Intinya kita nanti bisa memisahkan mana bagian tanah yang termasuk kategori pasir, mana yang debu, mana yang lempung, dan mana yang di atas pasir, gravel ya. Kalau nggak bisa ngelewatin ini sama sekali, berarti itu butirannya terlalu besar dan tidak termasuk partikel tanah. Itu ini kita buang nanti. Nah, setelah kita mengetahui mana yang pasir, mana yang debu, dan mana yang lempung, kemudian masing-masing kita timbang. Ada timbangannya sebetulnya, tapi ini kebetulan sedang digunakan timbangannya. Nah, setelah kita pisahkan tadi pasir, debu, lempung, kita timbang masing-masing, kita bandingkan dengan bobot awal sebelum diayak, lalu kita persenkan. Munsell Soil Color Chart adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi warna tanah. Jadi kalau kita ingin tahu warna tanah supaya tidak kualitatif ya, tidak subjektif, maka kita akan menggunakan ini. Di sini ada warna-warna dalam satu kolom warna, ya, menunjukkan warna tanahnya itu apa. Kemudian ada nilainya yang dinyatakan dalam hue, value, dan chroma. Nah, nanti coba kita pelajari secara teoretik hue, value, dan chroma itu apa. Intinya adalah alat ini untuk mengidentifikasi warna tanah. Caranya mudah kan? Tinggal dicari saja. Kalau kita punya sampel tanah, kita cocokkan aja dengan warna yang sesuai yang mana gitu. Lalu nanti warna tanah ini 10YR6/1 itu namanya apa? Reddish gray misalnya. Nah, itu fungsinya seperti itu. Ya, box ini adalah soil test kit. Sesuai dengan namanya, soil test kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk pengujian tanah di lapangan. Memang di Laboratorium Geografi Fisik ini, alat pengujian tanahnya adalah alat yang digunakan di lapangan. Jadi standar lapangan, kita masih belum bisa melakukan pengujian di laboratorium sejauh ini ya. Nah, sesuai dengan namanya tadi, soil test kit adalah seperangkat alat. Jadi di dalam box ini ada beberapa perlengkapan. Kita lihat saja satu persatu isinya apa. Standar ya, paling tidak di dalam soil test kit itu ada Aquades. Aquades ini digunakan kalau kita akan mengetahui pH tanah secara kolorimetrik. Jadi nanti kita akan membuat larutan. Ini digunakan untuk membuat larutan. Bisa digantikan dengan KCl. Biasanya juga ada di dalam soil test kit. Nah, ini kebetulan yang kita siapkan adalah Aquades. Kemudian, nah untuk kolorimetrik tadi, untuk mengetahui pH tanah secara kolorimetrik, larutan tanah yang kita buat dengan Aquades. Jadi ketika kita akan membuat larutan tanah, nanti kita akan menggunakan kertas lakmus ini, universal indicator, untuk mengetahui pH-nya berapa. Lalu kita menggunakan tabung reaksi. Sampel tanahnya kita masukkan ke sini, kemudian kita buat larutan dengan Aquades. Seperti itu, atau dengan KCl juga bisa jika di dalam soil test kit tersedia KCl itu. Kemudian di sini juga ada kimikalia, beberapa bahan kimia yang digunakan untuk direaksikan dengan tanah. Antara lain ada H2O2 10%. Ini digunakan untuk mengidentifikasi kandungan bahan organik. Tersedia bersama dengan pipetnya ya, pasti, karena tidak boleh digunakan berkali-kali pipetnya. Lalu juga ada H2O2 3%, digunakan untuk mengidentifikasi kandungan Mn di dalam tanah. Dengan pipetnya juga tentu saja. Dan yang terakhir adalah HCl 10%, digunakan untuk mengidentifikasi kandungan kapur yang terdapat pada tanah. Jika tanahnya bukan
dari daerah berbatuan gamping sebetulnya ya tidak perlu diidentifikasi, karena tanah-tanah yang mengandung kapur tentu saja dari bahan induk gampingan ya, seperti itu. Ini semua adalah isi dari box soil test kit. Jadi paling tidak ada kimikalia, ada Aquades, KCl untuk membuat larutan, kemudian ada kertas lakmus, tabung reaksi ya, itu semua dalam satu paket. Yang ini adalah soil pH moisture meter. Jadi alat yang digunakan untuk mengidentifikasi berapa pH tanahnya, reaksi tanahnya apa gitu, dan juga kelembapan tanahnya berapa. Ini yang pertama merek Demetra. Alat yang relatif lama sebenarnya ini di lab, ada yang baru juga, ini yang dari Tekpel. Fungsinya sama, karena memang sama-sama sebagai soil pH moisture meter. Jadi sekaligus mengukur dua variabel itu, pH dan moisture. Ini di layarnya ada garis skala berwarna merah dan hijau. Kalau yang Tekpel ini jelas sekali merah dan hijau. Kalau yang Demetra ada keterangannya. Yang angka-angka di atas itu menunjukkan pH 3,5 sampai 8, sementara yang di bawah menunjukkan persen. Persen maksudnya adalah persentase dari kelembapan tanah. Kalau yang ini, yang tangan kanan saya, yang Tekpel, ini pH-nya itu indikator berwarna merah, sementara moisturnya indikator berwarna hijau. Jadi merah punya angka skala begitu, kemudian yang hijau juga ada angkanya. Yang merah pH angka 3 sampai 8, yang hijau moisture 1 sampai 9. Ya itu dinyatakan dalam persen ya, sama dengan yang alat yang sebelah kiri. Jadi fungsinya sama-sama untuk mengukur pH dan moisture sekaligus. Nah, ini mungkin agak timbul pertanyaan karena pH-nya kok cuma sampai 8, padahal kan tanah juga bisa lebih dari itu. Memang secara pragmatis ini digunakan untuk pertanian. Nah, ini kalau kita lihat indikatornya di sini ada rekomendasi penggunaannya untuk pertaniannya bagaimana gitu loh. Jadi memang tanah kalau sudah sampai 7 itu kan bagus sekali untuk pertanian. Tanah yang pH-nya masam 6 atau ke bawah kan tidak bagus untuk pertanian. Nah, makanya karena alat ini sebenarnya tujuan pragmatisnya adalah untuk pertanian, sehingga desainnya pun itu relatif terbatas ya pH-nya. Kalau mencari pH yang basah sekali ya pakai colorimetric gitu. Ini juga sama, ada keterangannya walaupun tidak persis sama ya, tapi relatif sama penggunaannya. Nah, cara menggunakan ini adalah ini dibenamkan di dalam tanah sampai logam-logamnya ini terbenam semua. Kalau yang Tekpel ini ada warna emas, warna perak gitu, semuanya terbenam. Sementara yang Demetra itu kelihatan ada logam peraknya ya, emasnya di bawah. Itu juga terbenam, pastikan terbenam semua. Lalu kita diamkan beberapa saat, jarumnya akan bergerak, akan menunjuk pH tanahnya berapa. Nah, kalau kita ingin tahu moisturnya, kita tinggal menekan tombol putih. Keduanya sama, ada tombol putihnya, tapi posisi tombolnya berbeda ya. Kalau kita lihat di posisi layar, tombolnya jadi di atas, tombolnya di bawah, tapi sama fungsinya. Tombol ditekan akan menunjuk moisture, kalau tidak ditekan akan menunjuk pH, seperti itu.